yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat jamaah. Mudah-mudahan salat jamaah kita mendapatkan fadilah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan saya diberikan tema revolusi produktivitas Ramadan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara bagaimana secara mudah berpuasa yang berkualitas, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dasar atau ideologi yang mendasari kita melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang kedua, tujuan ibadah puasa yang ditetapkan oleh Allah harus kita pahami. Lalu yang ketiga, usaha maksimal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan puasa yang ditetapkan oleh Allah, bukan oleh Nabi, tapi Allah sendiri. Dalam mungkin sudah disampaikan beberapa kali di tempat ini, tapi tidaklah mengapa kalau saya ulas kembali dalam perspektif yang mungkin sedikit berbeda. Dalam Al-Quran ditegaskan surat Al-Baqarah ayat 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kerangka dasar yang paling prinsip dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu iman. Oleh karena itu, dalam ayat ini diawali dengan yang munada, yang panggilan, yang dipanggil oleh Allah itu status keyakinan kita, iman kita, bukan nama kita, bukan jabatan kita, bukan status sosial kita, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak kena dalam panggilan ini. Lalu pertanyaannya, iman yang bagaimana? Kalau kita bicara iman yang potensial atau yang memiliki energi untuk dapat mengantarkan kita ke tujuan puasa ini adalah iman yang sawabit. Yang sawabit di mana di qalbi kita dan akal kita. Jadi kalau iman itu terikat kuat di hati dan pikiran kita, maka ini akan menjadi energi yang luar biasa, yang sekaligus akan menjauhkan kita dari setiap tindakan perbuatan apapun yang sia-sia. Kalau iman itu sawabit di dalam hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, tadi saya sebutkan, ibadah puasa ini makanya ada kata kutiba. Kenapa digunakan wajib? Padahal wajib itu bahasa kita, tapi tidak menggunakan kata wajib. Ini artinya apa? Bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah baru, tapi ibadah yang sudah berlangsung beribu tahun yang lalu, sudah tercatat, dicatat sebagai satu ibadah sejak zaman dahulu kala. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk apa
kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, tujuan puasa itu ditetapkan dalam ayat ini. Tatapul. Kata tatapul itu bentuknya bentuk kata kerja bahasa mudanya. Bahasa Arabnya bentuk fi'il. Fi'il itu di situ itu kata kerja fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan tadullu ala zamanil hal, zamanil mustaqbal wa istimrar. Ketakwaan yang mulai sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan, begitu kita keluar masih tetap ketakwaan itu tidak akan pernah muncul, ya, sampai terus-menerus. Ya, zaman hal, zaman mustaqbal wa istimrar, dan terus-menerus. Artinya ketakwaan yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita itu adalah ketakwaan yang permanen, yang tidak pernah mengenal batas waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun, ya, harus selalu melekat dalam diri. Nah, ini ketakwaan yang menjadi tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu untuk mencapai tujuan takwa ini, ya, perlu istiqamahnya. Dalam ibadah puasa ini banyak ibadah yang harus kita rampung, yang harus kita lakukan. Baik ibadah mahdoh maupun ghairi mahdoh, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Kita make up juga dengan ibadah-ibadah umum di samping ibadah khusus. Nah, oleh karena itu ditekankan lagi oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, Bukhari Muslim juga meriwayatkan itu. Nabi menyatakan ada 3 teknik. Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini pakai shoma. Lalu yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lalu yang ketiga, man qama Lailatul Ramadan, ya, pakai Lailah, ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, cuma kalau membaca terjemahan biasanya dikatakan siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap-harapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni, gitu ya. Kenapa itu? Mengharap-harapkan pahala. Lalu siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap-harapkan pahala, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu siapa yang berpuasa atas dasar iman, ya, dan menegakkan sholatul lail, ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Terus maqama Ramadan ini menegakkan Ramadan dalam makna yang lebih luas. Nah, cuma saya tidak begitu tertarik dengan terjemahan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap-harapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saya tidak menyalahkan terjemahan itu, tapi saya tidak tertarik. Mengapa? Karena kata ihtisaban itu bukan berarti demikian. Ini tidak membuka hati dan pemikiran, tidak membuka makna itu. Seolah-olah kita nanti terbius dengan apa? Ya, dengan karena pahala kalau kita berbuat. Seolah-olah kita berpuasa karena pahala. Ini tidak salah. Hati-hati. Pahala itu hanya akibat dari keikhlasan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan beribadah puasa karena mengharapkan
yang kita harapkan apa? Cinta dan ridho Allah. Jadi kalau Allah sudah mencintai meridhoi kita, pahala itu kecil, surga itu kecil. Kita rasa sengsara, rasanya tidak aman kita hidup dunia akhirat kalau cinta dan ridho Allah tidak kita gapai, tidak kita dapat. Itu kita mesti gelisah kalau itu tidak kita dapat. Makanya ihtisaban itu maknanya sebenarnya mengadakan pikiran. Makanya di awal tadi saya katakan dasar yang kuat itu iman yang beriman dan iman yang sawabit, yang berpegang teguh di hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena kalau iman itu berpegang teguh di hati dan pikiran kita, maka kita punya energi positif yang luar biasa, ya, dapat memperhitungkan apapun yang kita lakukan tidak gegabah. Kita perlu pertimbangan dalam melaksanakan sesuatu. Itu sebabnya Imam Syafi'i mengingatkan kita, fakir qabla qaulin buat Allah. Berpikir kamu sebelum berkata yang buat. Timbang-timbang. Iman kita yang berpegang kuat di hati kita akan menuntun hati kita untuk memilih, untuk memilah antara perbuatan yang baik dan tidak baik, antara perbuatan yang baik yang sedang yang lebih baik. Jadi iman dan pikiran itu akan membantu kita mengambil tindakan yang terbaik daripada yang baik. Ini energi positifnya di situ. Nah, oleh karena itu, ya dalam memasuki bulan puasa ini banyak ibadah-ibadah yang lain yang harus kita jadikan untuk membackup nilai-nilai puasa. Sangat banyak. Kalau yang lain sudah banyak diangkat, ya tidak ada gunanya. Allah tidak keberatan kita tidak meninggalkan makan dan minum kalau hanya kemampuan kita untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum sedang beribadah hingga kemudian matahari. Wah, dosa saja meninggalkan makan minum saja. Kalau kita tidak mampu menjaga lidah kita, kalau kita tidak mampu menjaga perasaan kita, kalau kita tidak mampu menjaga mata kita supaya selalu berada di rel siratal mustaqim, ini persoalannya. Kita bisa memilih waktu itu dengan baik. Berapa waktu kita untuk pegang HP? Apa konten yang ada di HP itu yang akan merusak waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita? Apa yang harus kita buka di HP itu yang dapat mendorong ya kekuatan iman kita? Ini ada seleksi di situ, ada seleksi. Karena media itu bisa juga menjadi ancaman bagi kita. Kadang orang tidak sadar membuka ya HP berjam-jam, tapi hanya untuk buka betapa banyak waktu kita tersita. Tapi kalau orang yang imannya berpegang teguh di hati dan pikirannya, maka dia steady. Jadi seperti itu. Ya, ibadah kita seperti ini bagus. Biasanya sholat lain setelah sholat isya itu biasa disebut takomah. Sholat lain yang tingkatnya seperti ini. Dan bisa sepertiga pertengahan malam. Auzid ilaihi watan tila di situ dalam bacaan di surat Al-Muzammil. Pertengahan malam atau lebih sedikit dari pertengahan malam, lalu baca Quran dengan tartil. Ini biasa dilakukan oleh Nabi. Walaupun ini ya biasa, itu makanya kita istilahkan surat rawih, ya kan? Tidak ada istilah surat rawih itu dalam istilah itu. Dalam Quran surat tahajud, sholat lain, dalam hadis sholat lain dan sholat witir, itu istilahnya, maksudnya sama. Nah ini terus kita lestarikan, ya.
Waktu itu berapa sok sudah jadian di malam. Nah, kalau kita ini yang tua, yang muda, yang anak bisa ikut. Nah, silakan saja dilaksanakan. Nah, cuma perlu dikualitaskan. Terus di make up dengan baca Quran. Kalau baca Quran jangan asal mencapai berapa ayatnya, berapa juznya, jangan. Jadi tartilah itu pelan, ya. Jadi disertai orang tidak bisa memenuhi tajwid makhrajnya yang baik. Jangankan kita Nabi saja diingatkan oleh Allah. Jangan kau berburu-buru baca Quran ini menguasainya, jangan. Tartilah pelan. Kalau kita baca pelan, maka tajwidnya, makhrajnya akan tercapai. Soalnya nanti kalau makhrajnya salah mungkin. Banyak-banyaknya salah, bisa salah benar. Nah, cuma perlu yang kita tingkatkan cara tadarus kita. Nabi masuk bulan suci Ramadan setiap malam dia bertadarus dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap malam. Tapi bukan baca tapi menderas, mempelajari. Kira-kira mana lebih mempengaruhi jiwa kita? Umpamanya kita membaca, ya sampai selesai bulan Ramadan ini kita baca sendiri bisa 30 juz. Kalau dibanding dengan kita membaca 1 juz tapi dengan paling tidak kita memahami tafsirnya, itu akan lebih berdaya, ya, lebih menyentuh hati. Kalau ada orang membaca Quran, hati kita tidak bergetar, berarti tidak ada koneksitas, tidak ada koneksitas. Iya. Makanya difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sebenarnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, entah itu oleh umat, oleh orang lain, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Kenapa dia gemetar? Karena dia tahu maksudnya, paham maknanya, paham maksudnya, paham pelaksanaannya. Apakah maksudnya itu mengkoreksi dirinya sendiri atau tidak? Wa bisa melihat alaihim ayatun sadaq. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah, keimanannya itu semakin bertambah. Makanya kalau imam itu membaca Quran, pelan, enak didengar, itu menyentuh hati. Tidak mungkin kita gantung, tidak mungkin. Ya maaf, kebetulan saya juga tidak tahu sedikit ya. Kalau imam panjang-panjangannya itu saya menikmati. Tapi kalau kita tidak paham, tidak bisa menikmati. Nah, oleh karena itu dari tadarus itu sekali-kali paling tidak terjemahan tafsirnya itu dibaca, bukan terjemahan biasa, terjemahan tafsirnya, sehingga kita mengerti maksudnya di situ, sehingga untuk mengamalkannya menjadi jalan. Karena maaf, ini dalam permintaan saya di waktu 15 menit ini sudah lebih. Nah, harapan kita semua, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan. Kita ini baru masuk hari 13 ini, ya, hari 13, tinggal 17 hari, 17 hari yang kita akan merasa sangat kehilangan kalau usai bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, sisa waktu 17 hari ini mari kita manfaatkan secara baik. Dan satu lagi pesan Nabi dan firman Allah, ya, iktikaf. Ada fil masajid, iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Nabi mengajak istrinya, Abu Bakar mengajak istrinya, anak-anaknya, umat mengerti.
karena waktu itu mungkin artinya Masjid Nabawi itu biar seperti sudah sekarang, sampai istri-istri Rasul itu membuat tenda waktu itikaf. Kita berdiam diri. Waktu itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya katakan dengan kita itikaf ini? Oh ya Aisyah, katakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dari Aisyah. Nah ini waktu kita itikaf itu kita merenung, kita mengevaluasi diri, kita banyak istighfar, kita banyak tahmid istighfar. Mari dulu pernah kami programkan ya, sejak berdirinya masjid ini, MPSI sudah memprogramkan tentang apa namanya itikaf. Apakah itu masih ada? Allah saya tidak tahu. Kalau masih ada, alhamdulillah bagus. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Billahi fi sabilil haqq wa astaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat kita sendiri-sendiri bagaimana? Mari coba sekalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim